bahwa anak kecil itu minta susu atau minta menyusui. Akhirnya nyusulah anak tersebut kepada Marni. Itu luar biasa sekali. Jadi Marni merasa kaget karena anak kecil tersebut nyusunya tuh seperti orang apa ya? Seperti orang rakus lah. Jadi seperti orang mau dimakan ya, mau dimakan ini. Jadi nyusu tapi rakus. Jadi sedotannya itu benar-benar luar biasa. Dan ini Marni merasa sakit sekali ya, merasa sakit karena ini dia selama menyusui anaknya tidak seperti ini. Ini sebenarnya aneh gitu ya, betul aneh. Tetapi Marni tetap saja ditahan, dicoba ditahan. Itu sebetulnya sakitnya luar biasa. Ini karena betul-betul sedotannya betul-betul nyedot, minum susunya itu benar-benar luar biasa. Dan Marni saking tidak kuatnya dia menahan sakit karena lama juga nih, lama nyusu nggak berhenti, betul-betul disedot sampai dia nggak merasa nggak tahan lagi sampai akhirnya dia terbangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, pesugihan ternyata sampai saat ini masih marak nih ditempuh oleh orang-orang yang selama ini tidak mampu mengatasi permasalahan hidupnya, sehingga mereka terjerumus dalam kehidupan yang harus menempuh dengan cara pesugihan atau melakukan pesugihan, walaupun sebenarnya pesugihan tersebut persyaratannya sangat berat. Mereka tahu risikonya betapa beratnya jika orang tersebut melakukan pesugihan, tetapi ini tetap mereka jalankan karena mereka merasa bahwa kehidupan di dunia ini sangat sulit dan sangat susah. Ya, seperti kisah kali ini, sobat, kisah misteri akan menceritakan tentang sepasang suami istri yang akhirnya mau melakukan atau terlibat dalam perjanjian kontrak pesugihan tuyul. Ya, ini ada sepasang suami istri, sebut saja namanya Maman dan Marni. Nah, Maman dan Marni ini merupakan pasangan hidup yang sebetulnya sudah lama karena sudah mempunyai anak ya sekitar umur 1 tahun, perempuan. Ya, sayangnya mereka mempunyai kehidupan yang sangat sulit nih, sehingga mereka harus menghidupi kebutuhan sehari-harinya itu dengan jalan pontang-panting nih agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, terutama untuk menghidupi anak mereka yang umurnya masih 1 tahun ya, masih kecil. Maman sebetulnya seorang yang bekerja keras, dia mau melakukan apa saja, tetapi karena memang kehidupannya sangat susah, Maman akhirnya bekerja sebagai kuli serabutan ya, karena dia melakukan kuli serabutan. Jadi kadang-kadang dia bekerja, kadang-kadang dapat kerja 2 hari, seminggu dia tidak kerja, kadang-kadang dapat kerja 5 hari, 2 minggu tidak kerja, sehingga terus begitu terus, sehingga kehidupan mereka sangat sulit. Untuk kehidupan sehari-hari itu sangat susah, sangat suka sekali. Sementara istrinya yang sudah punya anak 1 tidak bisa apa-apa, kadang-kadang pun ikut membantu si Maman suaminya. Dia menjadi buruh, dia menjadi tukang cuci pakaian di tempat tetangganya atau di rumah orang-orang yang membutuhkan, baik itu mencuci pakaian atau cuma menggosok pakaiannya. Itu pun kehidupan itu tidak membantu ya. Istilahnya kebutuhan sehari-hari mereka itu tidak terpenuhi dengan mereka melakukan hal tersebut. Keduanya sebetulnya merupakan keluarga yang betul-betul mau bekerja apa saja asalkan mereka dibayar demi kebutuhan sehari-hari. Jangankan buat makan mereka berdua, kadang-kadang untuk membelikan makanan untuk bayinya yang masih berumur 1 tahun pun mereka sangat kesulitan, sehingga anaknya hanya bisa diberikan ASI atau susu saja tanpa ada asupan makan yang lain. Marni ini sering sekali suka dihina sama tetangganya ya, karena Marni ini yang sering suka kadang-kadang jika memang Maman tidak bekerja atau tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, Marni kadang-kadang suka meminjam tetangganya ya, minjam uang untuk memberikan makan buat mereka berdua, kadang juga memberikan makan buat anaknya. Tetapi ini karena sering dilakukan sehingga tetangganya sudah bosan ya, sudah capek sekali. Nah, ini suatu ketika si Marni pinjam ke salah satu toko yang memang sudah pernah dia pinjam, yaitu dia dengan mengutang makanan buat makanan mereka berdua, tetapi ini sudah tidak diberi lagi oleh pemilik toko tersebut, karena pemilik toko tersebut sudah sering nih, ini karena memang sudah sering sekali terjadi. Marni sudah sering sekali nih suka ngutang di warung tersebut, pemilik tokonya itu sudah sering banget sehingga semakin kesal karena Marni sering utang tetapi tidak membayar. Nah, ini terngiang-ngiang nih kata-kata si pemilik toko bahwa
kamu tuh kalau punya uang utang ya bayarlah, jangan malah nambah mau utang lagi. Yang kemarin aja belum dibayar, ini mau utang lagi, ini nambah lagi. Nah, itu dikatakan oleh pemilik toko kepada si Marni, sehingga Marni merasa sedih sekali. Dia memohon, meminta supaya oke, kali ini tolonglah dibantu supaya bisa ngutang untuk membeli makanan, karena memang mereka itu satu keluarga sudah hampir 3 atau 4 hari sudah tidak makan, sementara bayinya juga hanya meminum ASI. Mereka berdua sendiri sudah tidak tahan sebetulnya, karena mereka sudah lama berpuasa, 3-4 hari mereka tidak makan. Dan dia memohon, meminta kepada warung yang mereka bisa utangi. Ternyata warung tersebut sudah tidak mau memberikan lagi. Ini sudah yang kelima kalinya nih kamu utang, yang kemarin aja belum dibayar. Udahlah, saya nggak bisa lagi kasih utangan ke kamu, mending kamu cari aja toko yang lain. Itu kata-kata si pemilik warung nih kepada si Marni. Akhirnya Marni merasa sedih karena dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan agar bisa dia bawa pulang untuk bisa dimakan dia dan suaminya dan anaknya. Ya, akhirnya Marni pulang dan menceritakan kisah itu kepada suaminya si Maman, bahwa pada hari ini dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, atau Marni tidak bisa mendapatkan hutangan agar dia bisa makan bersama-sama. Akhirnya mereka berdua berpelukan, mereka sedih, mereka tidak tahu lagi harus melakukan apa, karena sudah banyak tetangga-tetangga yang mereka hutangi, jadi mereka tidak sanggup membayar. Ya karena begitu, mereka mendapat pekerjaan, Maman karena dapat kerjaan 2 hari hanya untuk bisa makan mereka berdua saja. Selepas itu mereka tidak bisa lagi membayar hutang. Jadi seterusnya kehidupan mereka selalu sulit. Entah kenapa mereka berdua dalam keadaan sulit, karena memang sebetulnya mereka adalah rajin bekerja, dua-duanya adalah ulet bekerja, tetapi tidak tahu kenapa mereka tidak diberikan kesempatan agar mereka bisa kerja atau mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Nah, akhirnya setelah berdiskusi panjang, akhirnya Maman bercerita kepada istrinya si Marni bahwa Maman meminta izin bahwa dia akan mencoba mengadu nasibnya pergi ke kota, mungkin akan mendapatkan peluang lebih banyak nih jika si Maman berada di kota. Kesempatan Maman untuk bekerja itu lebih banyak dibanding kalau dia terus bertahan di desa. Akhirnya mereka bersepakat, akhirnya ya sudah, akhirnya Maman pergi. Nah, keesokan harinya si Maman pergi ke kota untuk mencari kerja, berpamitan. Akhirnya pergilah si Maman, singkat cerita, pergi ke suatu kota, tetapi di tengah perjalanan si Maman kedatangan seseorang yang menemuinya berbaju serba hitam, menggunakan cincin besar-besar ya, agak banyak. Dia juga nggak tahu tiba-tiba kenapa kok ada sosok laki-laki yang ya sekitar hampir setengah tua lah ya, separuh baya lah, umur separuh baya, kakek-kakek, bukan kakek-kakek sih, masih bapak-bapak ya, masih bapak-bapak menemui si Maman. Dia tanyakan, Kang mau kemana? Dia menanyakan kepada si Maman. Akhirnya Maman menceritakan keadaannya, bahwa keadaan Maman dan keluarganya dalam keadaan sulit, dan dia mencoba untuk mengadu nasibnya untuk pergi ke kota. Akhirnya sebetulnya si bapak ini sudah memperhatikan dari tadi. Ya, sebenarnya saya juga sudah memperhatikan dari tadi nih, si Akang sedang berjalan kok sepertinya sedang kalut atau sedang memikirkan sesuatu. Nah, makanya saya ingin pastikan lagi nih, kenapa sih Kang, ada masalah apa, mungkin saya bisa bantu. Yang itu tadi sudah diceritakan oleh Maman bahwa kehidupan mereka, kehidupan si Maman dan istrinya itu kebetulan memang sangat sulit. Nah, akhirnya si bapak tua itu menginformasikan dari singkat ceritanya, ya ternyata si bapak tua itu adalah seorang supranatural, ya, seorang kalau dibilang orang sana ya orang pintar lah, ibaratkan seperti itu. Akhirnya si Pak Tua itu menceritakan bahwa jika mau nih hidupnya berubah, akhirnya Pak Tua itu menceritakan bahwa dia mau mau membantu jika Maman dan keluarganya bersedia ini untuk melakukan pesugihan. Nah, diceritakan di situ bahwa si Pak Tua menceritakan bahwa ada beberapa macam paket pesugihan tuyul, pesugihan pocong, dan pesugihan babi ngepet. Ada juga beberapa pesugihan yang disebutkan oleh si bapak tua tersebut. Nah, ini kebetulan si Maman mendengar cerita itu karena sebetulnya dia tidak mau, tetapi ini sudah karena memang sudah sampai di titik mungkin si Maman dan istrinya ini adalah merupakan titik jenuh mereka karena sudah capeknya ya, apalagi sudah
mendengar cercaan atau cacian maki dari para tetangganya, mereka seringkali dihina. Akhirnya si Maman sepertinya sudahlah, mungkin saya ambil saja. Nah, akhirnya dari cerita tersebut si Pak Tua itu menceritakan bahwa sudah ambil saja paket pesugihan yang gampang ya. Yang gampang yaitu apa? Yaitu paket pesugihan tuyul ya. Syaratnya katanya cuma menyusui tuyul tersebut ya. Tentunya ini harus ada kerjasama antara Maman dengan istrinya, dan tentunya istrinya harus bersedia bahwa nanti tuyulnya mau disusui oleh istrinya. Nah, itu salah satu kesepakatan yang mungkin mau diambil oleh Maman. Akhirnya mereka datang nih berdua, diajaklah Bapak Tua itu datang ke rumah si Maman. Jadi si Maman nggak jadi pergi ke kota untuk mencari kerja, karena memang si Pak Tua itu sudah menawarkan satu solusi lah buat Maman. Dan sebelum sampai ke rumah Maman, Pak Tua itu sempat berbelanja makanan untuk dibawa pulang ke rumah Maman yang bisa dimakan bersama-sama di sana. Sebenarnya ya antara senang dan antara bingung, antara harus bagaimana, tetapi ya ini mungkin salah satu solusi lah yang mungkin saat ini yang dia bisa terima atau dia bisa lakukan. Akhirnya sampailah si Maman dan Bapak Tua itu ke rumahnya Maman, dan di situ disampaikan sudah ketemu dengan si Marni, diceritakan kejadian awalnya kenapa si Maman akhirnya ketemu dengan Pak Tua itu, diceritakan hal-hal yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa paket pesugihan. Sebenarnya Marni agak kaget juga dengan keputusan Maman kok yang mau membawa pulang atau mengizinkan pulang Pak Tua itu datang ke rumahnya dengan menawarkan paket pesugihan yang tadi sudah diceritakan. Sebenarnya Marni agak kaget, tetapi kalau Marni terngiang-ngiang kata-kata tetangganya bahwa dia sudah sering disakiti, sudah sering dihina para tetangganya, kok dia rasanya ini saatnya saya mau menunjukkan bahwa saya bisa jadi orang kaya, bahwa saya bisa hidup senang. Itu yang ingin dibuktikan. Akhirnya luluh juga nih hati si Marni. Tadinya awalnya menolak, tetapi dia pikir-pikir, pertimbangan, dan atas rujukan dari suaminya si Maman juga, akhirnya si Marni ya, itu mau mengikuti saran yang diarahkan oleh Bapak Tua tersebut. Akhirnya disepakatilah antara suami istri Maman dan Marni kepada Bapak Tua itu, mereka mau menempuh paket pesugihan, yaitu dengan cara memelihara tuyul. Nah, sudah disampaikan juga kepada Pak Tua itu bahwa nanti ada beberapa risikonya nih. Jadi memang itu menghasilkan dalam waktu singkat tentunya keluarga Marni dan si Maman ini akan menjadi orang kaya nih. Tetapi ada beberapa aturan-aturan yang disebutkan oleh Pak Tua tersebut. Jadi ada beberapa aturan yang mereka harus sepakati dan mereka harus patuhi. Nah, juga risikonya sudah disampaikan. Akhirnya karena mereka sudah sepakat, orang tua tersebut kembali lagi ke rumah dan meminta agar mereka nanti datang ke rumah Pak Tua tersebut. Sudah dikasih tahu alamatnya, keesokan akhirnya si Marni dan Maman datang ke rumah Pak Tua tersebut. Dan di sana mereka melakukan ritual, melakukan perjanjian, melakukan kontrak perjanjian. Dan akhirnya malam hari itu juga nih Marni dan Maman pulang. Setelah sampai di rumah, malamnya si Marni ini bermimpi ditemui seorang anak kecil yang sebetulnya ya umurnya sekitar 2 tahunan ya, lebih besar dari anaknya baru umur setahun ya, kira-kira umur sekitar 2 tahunan. Tetapi Marni sebenarnya sangat takut di dalam mimpi tersebut. Karena apa? Di dalam mimpi tersebut, anak kecil tersebut ya, anak laki-laki berkepala botak, kecil, tanpa baju, cuma pakai celana pendek saja ya, celana dalam pendek. Nah, itu sebenarnya sangat takut nih, seperti anak kecil, tetapi mukanya seperti kakek-kakek, jadi seperti orang sudah tua. Itu mendatangi Marni dan anak kecil tersebut itu minta susu ya, minta disusui. Karena Marni sudah diceritakan sebelumnya oleh Bapak Tua tersebut bahwa nanti akan terjadi hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tua, bahwa nanti suatu malam pasti Marni akan bermimpi. Akhirnya Marni menuruti ya perintah dari Bapak Tua tersebut bahwa anak kecil itu minta susu atau minta menyusui. Akhirnya nyusulah anak tersebut kepada Marni. Itu luar biasa sekali. Jadi Marni merasa kaget karena
anak kecil tersebut nyusunya tuh seperti orang apa ya, seperti orang rakus lah, jadi seperti orang mau dimakan ya, mau dimakan ini. Jadi nyusu tapi rakus, jadi sedotannya itu betul-betul luar biasa. Dan ini Marni merasa sakit sekali ya, merasa sakit karena ini dia selama menyusui anaknya tidak seperti ini. Ini sebenarnya aneh gitu ya, betul aneh. Tetapi Marni tetap saja dicoba ditahan. Itu sebetulnya sakitnya luar biasa. Ini karena betul-betul sedotannya betul-betul nyedot, minum susunya itu benar-benar luar biasa. Dan Marni saking tidak kuatnya dia menahan sakit karena lama juga nih, lama nyusu nggak berhenti, betul-betul disedot sampai dia nggak merasa nggak tahan lagi sampai akhirnya dia terbangun. Ya, itu dinyatakan dia merasa, oh itu tadi cuma mimpi. Tetapi kok dia merasa mimpi itu seperti nyata ya, seperti sebenarnya ya, karena begitu dia terbangun, dia pegang dadanya, benar-benar susunya juga terasa sakit ya, seperti yang tadi dia rasakan pada saat anak kecil tersebut nyusu kepada dirinya. Begitu dia terbangun, ternyata ya tadi dia merasakan seperti kok dia mimpinya seperti nyata ya. Dan dia lihat di sudut kamarnya itu ada seorang anak kecil ya sekitar yang tadi seperti ada dalam mimpinya. Tetapi ini lebih beda lagi karena tampang dari anak kecil itu benar-benar menakutkan, tidak seperti yang di dalam mimpinya. Jadi seperti anak kecil, mukanya seperti ada luka-luka dan ada nanahnya, terus giginya juga bertaring. Marni sebenarnya agak takut, tetapi karena suaminya ada di sampingnya, dia meyakinkan bahwa sudahlah, katanya gitu, sudah, inilah yang kita jalani dan ini risikonya. Akhirnya Marni mau menerima atau kedatangan dari anak kecil tersebut yang disebut tuyul itu. Dia datang, akhirnya dipanggil, dicoba untuk mendekat. Tadinya anak kecil tersebut seperti kayak malu-malu ya, karena dia mungkin merasa masih baru di rumah itu atau merasa seperti asing di rumah tersebut. Akhirnya dicoba mendekat, dan betul, begitu anak kecil itu mendekat ke hadapan si Marni, langsung dari balik tangan si anak kecil tersebut, si tuyul tersebut itu mengeluarkan uang ratusan ribu dan 50 ribuan yang sangat banyak. Dan begitu Marni melihat uang tersebut sangat kaget, antara percaya tidak percaya, antara sedih, antara senang ya, dia tercampur menjadi satu nih. Ternyata anak kecil itu sudah membawa banyak uang ya, entah dari mana uang tersebut, tetapi yang dia tahu pada saat itu di hadapannya sudah berhamburan uang yang banyak sekali ya. Mungkin itu tadi karena memang Marni sudah melakukan ritual atau anak tersebut sudah diberikan susu oleh Marni. Jadi memang pernyataan dari bapak tua tersebut, jadi kalau misalkan ingin mendapatkan uang, tentunya si bayi ini adalah minta imbalan. Imbalannya apa? Yaitu tadi berupa minum susu atau minta nyusu kepada si Marni. Jadi setelah karena sudah disusui, akhirnya si tuyul tersebut bekerja menghasilkan uang. Nah itu berlaku terus-menerus nih. Setiap hari mereka lakukan seperti itu, ritual menyusui si tuyulnya, kemudian tuyulnya pulang membawa uang. Nah dari situ akhirnya mulai beranjaklah nih kehidupan Marni menjadi lebih baik, keluarga Maman dan Marni menjadi lebih baik. Yang tadinya mereka berhutang, mereka sudah bayar semua nih, yang hutang-hutang mereka ke tetangga-tetangga itu hutang-hutangnya semuanya dibayari, sudah lunas semuanya. Sampai akhirnya Marni membuka usaha sendiri, membuat warung sendiri, warung kelontong sendiri ya, untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini juga sebetulnya sangat mengherankan, mengagetkan bagi para tetangganya, karena kok ini dalam hitungan belum sampai sebulan, sekitar seminggu 2 minggu, kehidupan Marni dan Maman ini berubah total, berubah sama sekali. Yang tadinya betul-betul mereka susah, yang mereka tadinya sering dihutangi, kok tiba-tiba si Marni bisa membayar hutang dan akhirnya bisa membuka warung sendiri. Nah ini juga banyak yang menjadi pertanyaan para tetangganya nih. Para tetangganya bingung juga, uang dari mana gitu, apakah mereka dapat warisan atau apa, mereka sebenarnya tadi tidak tahu. Tetapi ya sudah, akhirnya mereka melihat kehidupan Marni dan Maman ini sudah berubah total. Ya, kehidupan keluarga Maman dan Marni ini sudah berubah total. Ya mereka dalam kehidupan senang. Jadi kadang-kadang setiap pagi atau setiap siang itu Maman bekerja hanya berjalan-jalan saja sambil menggendong tuyulnya. Jadi tangannya ke belakang itu berkeliling, jadi keliling dari desa ke desa yang lainnya. Jadi seperti memberitahu si tuyul ini loh
para yang orang-orang kaya yang ada di desa atau di desa yang lain. Jadi kadang si Maman hari ini pergi ke desa A, kemudian besoknya pergi ke desa B hanya untuk membawa tuyulnya berjalan-jalan, ya, menggendong tuyulnya berjalan-jalan biar tahu nih titik-titik mana yang nanti mungkin tuyul itu bisa mendapatkan uang. Nah, itu dilakukan setiap hari. Nah, kemudian ini karena kehidupan mereka berdua sudah senang, mereka akhirnya sering nih bermain dengan anaknya. Nah, ini tuyul ini merasa apa ya? Merasa cemburu lah, karena mereka kehidupannya udah senang, sering bercanda-canda dengan anaknya juga tumbuh ya karena lucu ya, sehat karena suka diberi makan, sekarang mendapatkan asupan makanan dibanding dulu pada saat dia susah. Nah, ini si tuyulnya ini cemburu ya, cemburu karena apa namanya? Maman dan Marni ini lebih lebih suka bermain-main sama anaknya ya. Sebelumnya ya memang itu kan anaknya, tetapi si tuyul ini merasa, loh, saya kan juga disusui nih sama ibunya gitu. Dia juga merasa bahwa dia adalah anaknya si Marni, karena dia merasa disusui. Nah, itu karena saking cemburunya akhirnya si tuyul itu entah bagaimana caranya, dengan cara gaib anak si Marni akhirnya meninggal dunia. Nah, ini sangat mengagetkan. Marni sebelumnya juga sedih nih, sebelumnya sedih juga. Tapi ya bagaimana, akhirnya dihibur juga sama si Maman. Maman juga sebenarnya sedih dengan kehilangan anaknya atau kematian dari putrinya yang masih kecil, yang berusia masih sekitar 1 tahun. Ya, cerita Maman dan Marni ini ternyata ini bukan hanya gempar di desa mereka sendiri, tetapi ini sudah gempar kemana-mana ya. Kekayaan Marni dan Maman ini sangat luar biasa sehingga menaruh kecurigaan nih kepada keluarga tersebut ya. Sehingga pada suatu saat kebetulan ada seorang yang ahli supranatural juga ini mencoba pengen tahu nih apakah benar kecurigaan dari para tetangga atau para warga di situ bahwa si Maman dan Marni ini diduga melakukan pesugihan tuyul, karena sering sekali itu para tetangga dan para warga tersebut atau di desa lain juga itu merasa suka kehilangan uang secara gaib ya, yang tadinya tiba-tiba misalkan punya uang berapa tiba-tiba menghilang. Setiap hari itu pasti berkurang, sehingga banyak warga yang coba mengecek nih, mencoba dipancing, misalkan punya uang sekian, tiba-tiba besok berubah, yang tadinya mungkin ada 500.000 berubah jadi 400.000, padahal nggak dikotak-katik uangnya nih, tidak dikotak-katik, hanya ditaruh di tempat saja. Coba tidak diambil, coba dipraktekkan, besok coba dilihat lagi uang tersebut ternyata betul berkurang. Ya, akhirnya seorang ahli supranatural tersebut mencoba memancing suatu saat, suatu malam dicoba dipancing, karena supranatural ini dia lebih tahu ya, dia bisa melihat atau bisa menyaksikan hal-hal yang gaib. Betul, akhirnya coba diikuti tuyul ini mengarah kemana, dengan diikuti oleh beberapa warga, dan ternyata benar tuyul itu pulang ke rumah Marni dan Maman. Jadi dugaan selama ini para tetangga dan para warga di desa tersebut itu tidak salah, bahwa mereka Maman dan Marni ini melakukan pesugihan tuyul, karena begitu diikuti ya seorang ahli supranatural dan beberapa warga itu betul-betul tuyul tersebut mengarah ke rumah si Maman dan si Marni. Akhirnya langsung digerebek tuh Marni dan Maman, dicoba dijelaskan apakah betul mereka melakukan pesugihan tuyul, dan mereka akhirnya mengaku. Nah, sejak itu akhirnya mereka mengusir keluarga Maman dan Marni agar tidak ada di desa itu. Dan betul, itu sangat menyedihkan sekali nih, para warga begitu menyaksikan si Marni yang tadinya cantik, yang tadinya sehat, begitu didatangi, begitu kelihatan di rumahnya itu kurus kering ya, mukanya kempot, udah kayak tengkorak ya. Jadi ya gimana ya, karena memang ini dia sering menyusui tuyul itu. Jadi sebetulnya mereka menyusu, tapi yang dihisap itu bukan susu, jadi yang dihisap itu adalah darah. Jadi darahnya Marni ini habis ya, kesedot sama si tuyul tersebut. Itu juga kadang warga tersebut begitu menyaksikan si Marni juga sebetulnya kasihan ya, ngelihat kondisi Marni yang begitu kurus, kering, kerontang gitu ya. Tetapi ya mau bagaimana lagi, akhirnya mereka diusir dari desa itu, disuruh pergi dari desa itu, entah harus kemana, pokoknya mereka tidak boleh ada di desa itu lagi. Nah, begitu para sobat. Jadi di akhir cerita mereka diusir dari tempat itu, dan sampai saat ini ya kita tidak tahu akhirnya Maman dan Marni kehidupannya seperti apakah mereka tetap melakukan ritual di desa yang dia tempati sekarang atau bagaimana, itu tidak tahu lagi. Tetapi yang jelas mereka sudah tidak ada di desa itu lagi. Ya, yang bisa kita ambil kesimpulan di sini adalah bahwa kita
sebagai manusia tetap harus mempunyai iman, harus punya kesabaran. Ujian dari Allah datangnya itu berbeda-beda. Ya mungkin ini adalah ujian nih buat mereka suami istri, dilanda dilanda kesusahan, kemiskinan, ya mungkin hinaan juga, itu merupakan ujian. Untuk itu mari kita sama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, apalagi mencoba untuk melakukan pesugihan, karena segala sesuatu yang instan itu sebetulnya tidak baik. Allah sudah memberikan rezeki kita masing-masing, setiap orang berbeda-beda dan mempunyai rezeki yang berbeda-beda. Ya, sampai di sini dulu kisah misteri kali ini. Semoga kisah ini menginspirasi, semoga kisah ini menghibur buat para sobat sekalian. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.